warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nafi MSkian. Pada video kali ini Nafi akan membahas pembahasan seputar pertanyaan Syarhil Quran yang dikirim oleh beberapa teman-teman pecinta Syarhil Quran. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yakni dari Basirun Hasbullah. Nah, pertanyaannya ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 6 pertanyaan dari teman kita Basirun Hasbullah. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan pertama Basirun Hasbullah ini mengenai kriteria MSI, tentunya dalam cabang Syarhil Quran terdiri dari pensyarah, syarih tilawah, dan tilawah. Nah, dari ketiga tersebut tentunya memiliki bidang penilaiannya masing-masing. Dalam pensyarah yang dinilai berupa intonasi, berupa retorika, serta penguasaan dari materi yang dihafalkan. Selanjutnya untuk tilawah itu sendiri yang dinilai berupa tajwid serta hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Quran seperti penilaian tilawah pada cabang MTQ pada umumnya. Dan yang ketiga yang dinilai adalah syarih tilawah. Tentunya syarih tilawah juga dinilai dari segi intonasi, dari segi retorika, dari segi penghayatan, serta bagaimana cara mempuitisasikan arti yang dibawakan pada saat penampilan Syarhil Quran. Pertanyaan yang kedua dari Basirun Hasbullah, bagaimana teknik pernafasan yang benar saat menyampaikan Syarhil Quran? Nah, untuk teknik pernafasan pada saat kita tampil Syarhil Quran, tentunya kita sendiri yang mengetahui porsi nafas kita masing-masing pada saat kita tampil Syarhil Quran. Akan tetapi ada beberapa cara atau teknik yang bisa kita lakukan pada saat latihan Syarhil Quran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengatur pernapasan kita pada saat tampil Syarhil Quran, yakni sebaiknya kita tidak terburu-buru dalam mengucapkan kalimat dalam Syarhil Quran tersebut. Karena faktor pernapasan biasanya diakibatkan oleh kita mengucapkan sesuatu secara terburu-buru, sehingga pernapasan kita dapat terganggu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari teman kita Basirun Hasbullah ini, yakni hal unik yang menjadi daya tarik atau ciri khas suatu tim menurut kakak bagaimana dan berikan contohnya. Baik, untuk Basirun Hasbullah, pertanyaan yang ketiga ini sudah saya jawab pada pertanyaan teman-teman sebelumnya. Kita lanjutkan saja kepada pertanyaan yang keempat, yakni bagaimana sistem teknis atau latihan vokalnya. Oke, untuk secara teknis, latihan vokal itu kita bisa menggunakan tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita bisa menggunakan latihan vokal demikian. Dan juga untuk setiap tempat pembinaan atau tempat pelatihan Syarhil Quran, tentunya para pelatih memiliki metode serta cara dalam melatih vokal secara teknis tersebut. Nah, dari pengalaman yang pernah saya dapatkan dalam latihan vokal secara teknis, tentunya kita mengeluarkan suara dari yang terendah sampai yang paling tertinggi. Kita dilatih bagaimana kita bisa mencapai setiap nada yang akan kita bawakan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima dari Basirun Hasbullah. Jika ada teman satu tim ngeblank saat performan, bagaimana solusinya? Nah, ketika teman kita sudah ngeblank atau kita tahu bahwasanya teman kita tersebut salah pada saat tampil Syarhil Quran, sebaiknya kita tidak terbawa akan suasana kesalahan yang dibawa oleh teman satu tim kita tersebut. Melainkan kita harus lebih semangat lagi dan kita harus tetap fokus agar kesalahan tidak terulang kepada kita. Jadi langkah sebaiknya untuk mengantisipasi hal tersebut, rekan-rekan dalam satu tim Syarhil Quran harus tetap fokus pada bidangnya masing-masing. Dan jika terdapat teman-teman kita atau teman satu tim kita melakukan suatu kesalahan, maka kita jangan sampai terbawa akan suasana kesalahan tersebut, melainkan kita harus tetap fokus dan kita lanjutkan apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai gara-gara satu rekan kita melakukan kesalahan, kita menjadi buyar atau kita menjadi down pada saat tampil Syarhil Quran. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Basirun Hasbullah ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika teks syarhil yang kita bawakan tidak serasi atau tidak cocok dengan kitab.
Nah, ini mungkin juga menjadi suatu permasalahan umum bagi semua peserta Syahril Quran. Ada yang menyatakan sepertinya konsep ini tidak cocok untuk saya, atau sepertinya konsep ini tidak bisa saya tafsirkan, atau konsep ini tidak bisa saya bawakan secara baik, atau saya tidak bisa menemukan bagaimana cara berintonasi dengan baik di konsep ini. Nah, langkah yang terbaik adalah kita harus menggunakan bahasa kita sendiri pada saat kita menemukan suatu konsep yang tidak bisa kita bawakan secara baik. Maksudnya di sini, jika kita mendapatkan konsep dari pelatih yang bahasanya dalam konsep tersebut merupakan bahasa buku, maka sebaiknya yang kita lakukan, kita pahami konsep tersebut, lalu kita rubah ke dalam bahasa kita sendiri yang bisa kita pahami dan yang bisa kita enakkan dalam penampilan Syahril Quran kita. Dengan demikian, dengan kita merubah ke dalam bahasa kita sendiri, maka insya Allah tadinya konsep tersebut menjadi sesuatu yang sulit untuk kita hafal dan kita pahami, maka dengan bahasa kita sendiri, karena kita sudah memahaminya, maka insya Allah kita akan menjadi serasi atau cocok dengan konsep tersebut.